Selamat datang di ruang ngobrol dan berbagi cerita seputar pengabdian TNI serta hal-hal menarik di lingkungan Kodim 1502 Masohi. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat istimewa untuk berbincang langsung dengan sosok yang menjadi pemimpin sekaligus teladan bagi kita semua. Telah hadir bersama kita Komandan Kodim 1502 Masohi, Letko Infantri Adi Eka Jaya Saputra SIP, sekaligus kita mengenal lebih dekat dengan Dandim 1502 Masohi. Izin Komandan berkenan untuk memperkenalkan diri secara singkat. Terima kasih Mbak Gina. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, nama Adi Eka Jaya Saputra, pangkat Letnan Kolonel Infantri. Kami menjabat sebagai Komandan Kodim 1502 Masohi. Kodim membawahi 2 kabupaten. Di antaranya kami membawahi 8 koramil yang ada di wilayah kabupaten kami, yaitu terdiri dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram bagian timur. Terima kasih banyak Bapak Komandan atas waktu kesempatan yang telah diberikan untuk hadir di podcast kami. Baik Komandan, kita akan berbagi cerita bersama. Semoga perbincangan ini tidak hanya menarik untuk disimak, tetapi juga memberikan inspirasi dan manfaat bagi seluruh masyarakat. Izin Komandan, kita sering mendengar bahwa TNI bukan hanya melaksanakan tugas pertahanan, tetapi juga hadir membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Benar. Ya, di TNI Angkatan Darat juga saat ini sedang memiliki 10 program unggulan yang sedang berjalan di wilayah Kodim 1502. Mungkin salah satunya program yang sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat, yaitu TNI Manunggal Air. Apa yang menjadi tujuan utama program TNI Manunggal Air ini dan bagaimana bentuk kegiatan untuk membantu masyarakat mendapat akses air bersih secara mudah di wilayah Maluku Tengah? Baik Mbak ya, terima kasih. Untuk kami di wilayah Maluku Tengah maupun Seram bagian timur merupakan program daripada program Angkatan Darat. TNI Manunggal Air ini merupakan untuk membantu mendapatkan akses air bersih secara mudah, dan program ini mengatasi krisis air dengan membuat program kami di sini membuat sumur bor, pipanisasi, dan membangun fasilitas air di desa atau di wilayah terpencil di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Yang pertama kita melaksanakan sumur bor. Itu terdapat di daerah kami, itu terdapat di Desa Banda Baru, Kelurahan Holo. Yang ketiga di Dusun Samilau. Terus yang kedua, kami melaksanakan penyediaan sarana pembuatan bak air bersih di wilayah kami, itu terutama di Desa Tamilau. Yang kedua di Dusun Roahua, di Desa Sepa. Yang ketiga di Dusun Simalau. Tujuan programnya kami di sini adalah membantu warga yang kesulitan mencari air bersih, terus mendukung fasilitas umum seperti sekolah, pesantren, dan tempat ibadah, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan warga, serta memperkuat hubungan baik antara TNI dan masyarakat, terutama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Siap. Jadi harapannya bukan hanya menyediakan air, tetapi fasilitas tersebut juga benar-benar menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat di Maluku Tengah. Ya. Izin Komandan, selanjutnya kita memasuki program yang juga menjadi perhatian besar saat ini, yaitu ketahanan pangan. Izin Komandan, TNI Angkatan Darat juga ikut berperan dalam mendukung ketahanan pangan melalui pendampingan kepada petani dan pembukaan lahan produktif. Seperti apa keterlibatan Kodim dalam program ketahanan pangan ini, terutama di bidang cetak sawah di wilayah Maluku Tengah dan Seram bagian timur? Baik, ketahanan pangan di wilayah Kodim 1502 Masohi itu kita melaksanakan pendampingan, terutama para Babinsa melaksanakan pendampingan di masing-masing poktan di kecamatan-kecamatan atau di desa-desa yang ada lumbung padinya.
Dan kebetulan kami pun juga di sini ada melaksanakan program cetak sawah yang dilaksanakan itu kurang lebih ada 1.454 hektar yang ada di wilayah Maluku Tengah maupun Seram bagian timur. Kegiatan cetak sawah itu merupakan prioritas pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk membuka lahan pertanian baru. Program ini bertujuan mencapai swasembada pangan nasional. Dan di sini masyarakat pun juga sangat senang sekali atas adanya program yang ada melalui program pertanian, sehingga masyarakat yang ada di wilayah Maluku Tengah maupun di Seram bagian timur hasil panennya pun juga swasembada pangannya pun juga melimpah. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali Izin Komandan. Selain sawah, ada juga beberapa kegiatan lain yang menarik dalam program ketahanan pangan di wilayah Kodim 1502 Masohi. Dan apa upaya Kodim dalam membantu pemerintah mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat? Baik, untuk tujuan utama program, Mbak Gita, di sini kita melaksanakan pertama adalah mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan nasional. Yang kedua, membuka lapangan kerja dan sumber pendapatan baru bagi para petani. Yang ketiga, mengubah lahan tidur atau non produktif menjadi area pertanian yang menghasilkan. Yang keempat, menggerakkan ekonomi lokal di pedesaan. Selain program ketahanan pangan yang ada di Angkatan Darat di wilayah Kodam 15 Patimura juga ada program yang unggulan yang juga kita laksanakan, yaitu melaksanakan penanaman 1.000 pohon sukun. Kami di wilayah Kodim 1502 Masohi ada 8 koramil, itu rata-rata semuanya juga Mbak Gita melaksanakan penanaman. Tiap koramil kami perintahkan untuk menanam kurang lebih ada 200 sampai 300 pohon tiap koramil untuk menanam di sekitarnya. Selain itu juga kita melaksanakan pembibitan sukun untuk regenerasi ke depannya untuk menanam di tempat-tempat maupun di wilayah yang kami membantu masyarakat apabila mau mengambil bibit tersebut kami akan memberikan bantuan. Terus yang berikutnya lagi kami ada di wilayah Kodim kami lahan tidur yang kami gunakan untuk melaksanakan bahan pangan. Kurang lebih ada 2 hektar yang kami melaksanakan penanaman di situ. Ada 1 hektar itu penanaman jagung yang kami tanam. Terus yang kedua itu kami melaksanakan penanaman singkong maupun ubi jalar. Izin Komandan, sangat bermanfaat sekali program ketahanan pangan ini karena bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat baik untuk satuan ataupun masyarakat lainnya. Izin Komandan, kita beralih ke program berikutnya yang juga sangat dirasakan masyarakat, yaitu Jembatan Perintis Garuda. Bagi masyarakat di daerah yang memiliki kondisi geografis sulit, keberadaan jembatan ini tentu bukan hanya sekedar infrastruktur. Apa yang menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan jembatan-jembatan tersebut? Terima kasih Mbak ya, untuk tujuan utama pelaksanaan kita membantu daripada program pemerintah yaitu melaksanakan pembuatan jembatan Perintis Garuda. Itu merupakan perintah langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia, maupun di situ pun juga kami dapat perintah dari Bapak Kasat agar mencari alokasi jembatan-jembatan di wilayah kabupaten kami yang mengalami keputusan, terutama yang sudah lama jembatan belum dibangun, mengakibatkan masyarakat itu susah akses ya Mbak ya. Aksesnya terputus sehingga ekonominya juga terputus. Anak sekolah pun juga masuk ke sekolah pun juga akhirnya basah-basah maupun mungkin memutar itu juga terlalu jauh, sehingga dengan adanya program Jembatan Perintis Garuda ini menjadi tujuan utama sehingga membuka akses isolasi yang terputus jadi tersambung lagi.
Terus yang kedua memperlancar kegiatan arus ekonomi yang di situ, sehingga petani maupun masyarakat hasil panennya itu bisa dilalui di tempat tersebut. Yang berikutnya lagi, anak-anak sekolah dapat menyeberang, tidak lagi basah-basah lagi dan tidak lagi memutar jauh, sehingga tepat waktu masuk ke sekolah, membantu warga di sekitarnya, sehingga masyarakat apresiasi sekali dengan adanya pembangunan jembatan Garuda dan sangat senang, sehingga desa tersebut sudah tidak lagi terisolasi. Jadi semuanya dapat tersambung dan dapat menjadi arus daripada masyarakat. Sangat luar biasa sekali, Komandan. Dari perbincangan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa kehadiran TNI di tengah masyarakat bukan hanya melalui tugas-tugas kedinasan, tetapi juga melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Semua tentu membutuhkan sinergi, gotong royong, dan partisipasi masyarakat. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. Kami sampaikan kepada Komandan telah meluangkan waktu untuk berbagi cerita, memberikan informasi kepada kita semua. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberikan informasi, inspirasi, dan semakin mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, TNI kuat.